Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Septiana Ditio dari kelas TI 19H. Ingin menjelaskan sedikit mengenai linear programming metode dualitas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Anissa Pratiwi Indah sebagai dosen pengampu mata kuliah operasional riset atas kesempatannya dan ilmu yang diberikan. Langsung saja ya, kita masuk ke pengertian metode dualitas itu sendiri, yaitu merupakan alat bantu masalah linear programming yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya. Konsep dualitas menjelaskan sebuah kasus linear programming berhubungan dengan kasus linear programming yang lain. Dualitas merupakan konsep linear programming yang penting dan menarik. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming yang berkaitan disebut dual, sehingga solusi dari persoalan asli LP atau primal juga memberikan solusi pada dualnya. Sifat dasarnya, dualitas mempunyai dua sifat dasar yang sangat penting untuk linear programming. Yang pertama, nilai optimal dari fungsi objektif primal selalu sama dengan nilai optimal dari fungsi objektif dual, asalkan terdapat suatu penyelesaian optimal yang memungkinkan. Yang kedua, jika dalam penyelesaian optimal yang mungkin tersebut, yang pertama kemungkinannya, suatu variabel keputusan dalam program primal mempunyai nilai bukan 0. Variabel slack atau surplus yang berkaitan dalam program dual harus mempunyai nilai optimal 0. Suatu variabel slack atau surplus dalam primal mempunyai nilai bukan 0. Variabel keputusan yang berkaitan dalam program dual harus mempunyai nilai optimal 0. Hubungan primal dual. Yang pertama, koefisien fungsi tujuan untuk masalah primal menjadi konstanta ruas kanan bagi dual. Kemudian konstanta ruas kanan dari primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Kemudian pertidaksamaan untuk pembatas dibalik untuk kedua masalah. Selanjutnya, tujuan diubah dari maksimasi untuk primal menjadi minimasi untuk dual. Kemudian tiap kolom dalam primal menjadi baris atau pembatas pada dual, sehingga jumlah pembatas dual sama dengan jumlah variabel primal. Selanjutnya, tiap baris atau pembatas dalam primal berkaitan dengan kolom pada dual, sehingga satu variabel dual berkaitan dengan satu pembatas primal. Yang terakhir, dual dari masalah dual adalah masalah primal. Kita masuk ke contoh soalnya. Terdapat masalah primal, minimalkan P sama dengan 80x1 plus 30x2 plus 80x3 dengan kendala yang pertama 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari atau sama dengan 20. Yang kedua 4x1 plus x2 plus x3 lebih besar atau sama dengan 30. Kendala yang ketiga x1, x2, x3 lebih besar atau sama dengan 0. Di sini ditentukan masalah dualnya. Yang kedua, selesaikan masalah dualnya. Yang ketiga, selesaikan masalah primalnya. Kita masuk ke penyelesaian. Masalah dual di sini menjadi maksimum G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala menjadi 2Y1 plus 42Y kurang dari atau sama dengan 80. Kemudian kendala yang kedua, Y1 plus Y2 kurang dari atau sama dengan 30. Kendala yang ketiga, Y1 plus Y2 kurang dari atau sama dengan 80. Nah, di sini kendala 1, 2Y1 plus 42Y kurang dari sama dengan 80. Di sini jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 20. Jika Y1-nya 0, maka Y2-nya sama dengan 20. Caranya, 80 dibagi 4, maka sama dengan Y2-nya 20. Sama dengan jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Dari mana? Dari 80 dibagi 2 sama dengan 40. Kendala 2, Y1 plus Y2 kurang dari
atau sama dengan 30 sama juga dengan kendala yang satu. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya sama dengan 30. Begitu juga dengan jika Y2 sama dengan 0, maka Y1-nya sama dengan 30. Kendala 3, Y1 plus Y2 kurang dari atau sama dengan 80. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2-nya sama dengan 80. Begitupun sebaliknya jika Y2 0, maka Y1 sama dengan 80. Nah, dari kendala-kendala di sini kita dapatkan di grafik seperti ini. Lalu kita masuk ke penyelesaiannya, di mana titik A terdapat pada titik 0,0 atau sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2. Di sini titik Y1 dan Y2-nya adalah 0. Maka kita kalikan semuanya dengan 0. 20 dikali 0 plus 30 dikali 0. Maka hasilnya 0. Pada titik B, Y1-nya sama dengan 0 dan Y2-nya sama dengan 20. Maka 20 dikali Y1 atau 0 plus 30 dikali Y2. Di sini Y2-nya nilainya 20. Jadi kita abaikan yang ini. Kita kalikan 30 dikali 20 sama dengan 600. Nah, pada titik C terdapat perpotongan garis 1 dan 2. Nah, di sini kita dipersamakan caranya. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 80. Dan persamaan 2Y1 plus Y2 sama dengan 30. Nah, di sini yang di atas dikalikan 1. Dan yang di bawah dikalikan 2 agar bisa kita nolkan salah satu. Nah, 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 80 dikali 1, maka sama di sini. Y1 dikali 2 sama dengan 2Y1 plus 2Y dikali 2 sama dengan 2Y2 sama dengan 30 dikali 2 sama dengan 60. Kita langsung dikurangi untuk bisa menghabiskan salah satu. Nah, di sini kita habiskan yang ini. 2Y1 dikurangi 2Y1 0. 4Y2 dikurangi 2Y2 sama dengan 2Y2. 80 dikurangi 60, maka hasilnya 20. Nah, di sini Y2-nya terdapat di sini di pindah ruas. 20 dibagi 2 sama dengan Y2-nya sama dengan 10. Kita substitusikan, Y2-nya terdapat 10 nilainya. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 80. 2Y1 plus 4Y2-nya 10. Kita kali 10 sama dengan 80. 2Y1 sama dengan 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Maka Y1 nilainya adalah 20. Titik D, Y1 nilainya 30 dan Y2 0. Maka di sini 20 dikali 30 plus 20 dikali 0. Maka kita abaikan aja yang ini. 20 dikali 30 sama dengan 600. Dan kemudian mencari penyelesaian masalah primalnya. 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 80. Dimana Y1 itu nilainya 20 dan Y2 nilainya 10. Maka kita kalikan. 2 kali 20 plus 4 kali 10 plus S1 sama dengan 80. 2 kali 20 sama dengan 40 plus 4 kali 10 sama dengan 40 plus S1. 40 ditambah 40 pindah ruas 80, jadinya 80 dikurangi 80, jadi S1 sama dengan 0. Kepersamaan duanya, Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 30. Y1-nya 20, Y2-nya 10 plus S2. Maka S2-nya di sini dihasilkan dari 20 plus 10, 30, pindah ruas ke kanan, 30 dikurangi 30 sama dengan 0, maka S2-nya terdapat hasilnya 0. Ke kendala yang ketiga, Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 80.